Halo, apa kabar adik-adikku? Nah, kali ini kakak akan membawakan cerita karangan Rina Novia yang berjudul Sahabat Cilik Rasul Abdullah bin Abbas, pelajar cilik yang gigih. Simak sampai habis ya. Abdullah bin Abbas termasuk pelajar yang paling beruntung karena dia mendapat guru yang terbaik. Gurunya sangat ternama, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Nabi Muhammad berkata, "Wahai nak, mendekatlah kemari. Maukah kamu menyimak pelajaran yang sangat berguna?" Abdullah bin Abbas tersenyum ceria. Saat itu usianya kira-kira 7 tahun. Tapi semangat belajarnya menuntut ilmu sangatlah tinggi. Pelajaran seperti inilah yang selalu dinantikannya dari Rasul. Tanpa pikir panjang, diterimanya tawaran itu. Tentu saja mau Rasulullah. Aku sangat senang mendapatkan pelajaran penting darimu. Abdullah bin Abbas memperhatikan dengan cermat. Rasulullah berkata, "Ingatlah Allah saat kamu senang, maka Allah akan membantu saat kamu sedih. Jika ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu butuh pertolongan, berdoalah kepada Allah." Abdullah bin Abbas menjadi sahabat Rasulullah padahal usianya masih sangat muda, bahkan tergolong anak-anak. Dia mengikuti berbagai kegiatan Nabi. Abdullah bin Abbas memahami setiap amalan Rasulullah. Tapi bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang dibutuhkan. Seorang pelajar juga berkewajiban mengamalkan ilmunya. Demikian pula yang dilakukan Abdullah bin Abbas. Dia melaksanakan semua amalan Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas ingin mempelajari tata cara sholat, tapi sulit melihat sholat Rasulullah secara langsung. Kalau Rasulullah sholat di masjid, banyak sekali orang menjadi jamaahnya. Sedangkan Abdullah bin Abbas masih kecil, dia hanya mendapat shaf yang di belakang. Abdullah bin Abbas mendapatkan jalan keluarnya. Sore itu, Abdullah bin Abbas berkemas-kemas. Dia siap melaksanakan rencana hebatnya. Abdullah bin Abbas berjalan menuju suatu tempat. Hendak kemanakah dia? Ternyata Abdullah bin Abbas mendatangi rumah Rasulullah. Maka disampaikanlah maksud kedatangannya. "Wahai Rasul, izinkanlah aku menginap di rumahmu." Nabi Muhammad bukanlah manusia yang sombong. Beliau tak pernah membeda-bedakan manusia. Meskipun anak kecil tetap dihargainya. Rasul tak merasa terganggu dengan anak kecil. Malahan beliau merasa senang kedatangan tamu. Malam itu Abdullah bin Abbas menginap di rumah Rasulullah. Tapi hanya sebentar ia terlelap. Kemudian ia terjaga kembali. Dan matanya tak terpejam lagi sedikit pun. Sepanjang malam Abdullah bin Abbas terus terjaga. Adik-adik tersayang, Abdullah bin Abbas menginap bukan untuk tidur nyenyak. Dia sengaja terus terjaga supaya tidak ketiduran. Dia menunggu-nunggu kejadian yang paling penting. Apakah gerangan yang dinantinya semalaman? Tiba-tiba terdengar suara gerakan seseorang yang bangun dari tidur. Abdullah bin Abbas langsung bangkit dari pembaringan. Itu pastilah Rasul yang bangun tengah malam, sebab beliau selalu melaksanakan sholat tahajud. Oh lala, rupanya inilah yang ditunggu-tunggu Abdullah bin Abbas. Bahkan dia rela begadang larut malam. Abdullah bin Abbas lekas bergerak. Dia menyiapkan bejana yang berisi air. Anak baik itu menyiapkan air untuk berwudu. Rasulullah keluar dari kamarnya dan ia terkejut melihat Abdullah bin Abbas.
"Kenapa kamu masih terjaga?" tanya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas menjawab, "Aku ingin sholat tahajud bersamamu. Aku ingin belajar cara sholat yang benar." Wajah Rasulullah tampak cerah dan gembira. Rasul senang dengan anak yang taat beribadah, bahkan bersedia begadang semalaman agar tak ketinggalan sholat tahajud. Ketika Nabi Muhammad hendak berwudu, ternyata bejana yang tadinya kosong telah berisi penuh air. Rasulullah paham, tentulah Abdullah bin Abbas yang mengisinya. Dia memang anak yang mengerti dan pandai bersikap hormat. Tanpa disuruh pun, dia telah menyediakan kebutuhan gurunya. Rasulullah semakin senang dengan kebaikan Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad mengusap kepala Abdullah bin Abbas. Rasul pun mendoakan si anak soleh. "Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agama. Ajarilah ia pemahaman mengenai kitab suci Al-Quran." Alangkah senangnya hati didoakan oleh Rasulullah. Lantas, bagaimana dengan rencananya semula? Abdullah bin Abbas tak perlu khawatir, sebab Rasulullah yang mengajaknya. Marilah kita sholat berjamaah. Mereka bersiap-siap sholat berjamaah. Rasulullah sebagai imam dan Abdullah bin Abbas menjadi makmum. Tiba-tiba Rasul menarik Abdullah agar dekat berdiri di sampingnya. Tapi Abdullah bin Abbas mundur lagi. Dia kembali berdiri agak jauh di belakang Nabi. Rasulullah heran dan bertanya, "Kenapa kamu mundur ke belakang? Ayolah berdiri dekat di sampingku." Abdullah bin Abbas mengutarakan alasannya. "Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia pilihan. Engkau adalah utusan Allah. Tak pantas aku berdiri sejajar berdekatan di sampingmu." Rasulullah tersenyum. Dia bukanlah pemimpin yang sombong. Boleh saja orang biasa berdekatan dengan dirinya. Bahkan anak kecil sekalipun. Nabi Muhammad menarik lagi Abdullah agar berdiri di sampingnya. Kali ini Abdullah bin Abbas tak mundur lagi. Ia sangat bahagia berdekatan dengan Rasulullah. Anak itu bisa langsung belajar sholat secara benar. Malam itu sangat istimewa dan bahagia. Hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasul semakin akrab. Abdullah beserta sahabat kecil lainnya sering bermain dengan Nabi. Rasul sering mengajak mereka bersenda gurau. Nabi Muhammad juga menasihati Abdullah dan teman-temannya. Rasulullah bermain bersama para sahabat ciliknya. Mereka berjalan-jalan di kebun-kebun. Anak-anak juga mengikuti Rasul ke padang rumput. Di samping bermain, mereka juga mendapat banyak pelajaran. Kebahagiaan Abdullah bin Abbas tidak bertahan lama. Hari-hari indahnya bersama Rasulullah sampai di batas akhir. Tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia. Ketika itu umur Abdullah bin Abbas sekitar 13 tahun. Nabi Muhammad yang sangat dicintainya meninggal dunia. Abdullah bin Abbas benar-benar sedih. Hidupnya jadi kurang bersemangat. Dia kehilangan guru yang luar biasa. Abdullah bin Abbas tak mau larut dalam kesedihan. Dia mendatangi satu persatu rumah para sahabat senior. Mereka adalah orang-orang tua yang akrab dengan Rasulullah. Kepada merekalah Abdullah melanjutkan pelajaran. Bayangkan betapa beratnya perjuangan Abdullah mencari ilmu. Abdullah harus jalan kaki dari rumah ke rumah. Dia menemui satu bapak ke bapak yang lainnya, semata-mata mempelajari ilmu yang diperoleh bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu sangat kagum kepada Abdullah. Tak sepotong pun keluhan keluar dari mulutnya. Dia senantiasa bersemangat. Tak jarang Abdullah bin Abbas harus tidur di depan pintu rumah. Karena bapak yang punya rumah sedang istirahat. Saat membuka pintu, pemilik rumah kaget. Kenapa ada anak yang tidur di depan pintu? Bapak itu berkata, "Wah, rupanya kamu Abdullah.
Luar biasa semangatmu belajar. Aku kagum dengan perjuanganmu. Abdullah bin Abbas bersusah payah mencari ilmu pengetahuan. Bapak itu kasihan padanya. Lain kali tak usah menungguku, apalagi kamu sampai tertidur di depan pintu. Biar aku yang mendatangimu. Tapi Abdullah bukanlah anak yang cengeng. Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dia tak menyerah dengan kesulitan. Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak, akulah yang harus mendatangi Bapak, karena akulah yang menjadi murid." Ketekunan Abdullah bin Abbas menjadi buah bibir. Masyarakat memuji kerja kerasnya menuntut ilmu. Akhirnya, Abdullah bin Abbas menjadi sangat pintar. Para orang tua menyuruh anak-anaknya meniru semangat Abdullah. Hingga ada yang bertanya, "Bagaimana cara kamu punya ilmu sebanyak itu?" Abdullah bin Abbas memberikan resepnya. Dengan lidah yang gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Ketinggian ilmu membuat Abdullah bin Abbas dihormati. Usianya memang tergolong muda, tapi ia sudah diikutkan dalam rapat-rapat penting negara. Umar bin Khattab mengundangnya dalam musyawarah negara. Umar adalah khalifah kedua saat itu. Dia sangat menghormati dan mengagumi Abdullah bin Abbas. Bahkan Umar menggelari Abdullah bin Abbas sebagai pemuda yang dewasa. Gelar itu karena ilmunya melebihi usianya yang masih muda. Setelah dewasa, Abdullah bin Abbas semakin terkenal. Dia mendapat tugas mulia menjadi juru dakwah. Daerah tujuannya adalah Afrika Utara. Kehadirannya disenangi masyarakat. Itulah hebatnya orang yang berilmu. Dia bisa membantu kesulitan orang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas mengujinya. Abdullah bin Abbas sangat cepat mengerti, pikirannya sangat tajam, sehingga dia banyak menyerap ilmu pengetahuan. Di masa Ali bin Abi Thalib banyak yang keluar dari pasukannya. Mereka tak lagi mengakui Ali menjabat khalifah. Abdullah bin Abbas tak suka umat Islam terpecah belah. Berkat ajakan Abdullah, ribuan orang kembali tersadarkan. Abdullah bin Abbas pun wafat di usia yang sangat tua, 71 tahun. Dia banyak berjasa kepada masyarakat. Umat Islam sangat kehilangan dirinya. Mereka beramai-ramai mengantarnya ke makam. Bahkan Abu Hurairah berkata, "Hari ini telah wafat ulama umat." Demikian kisah Abdullah bin Abbas, pelajar cilik yang gigih. Dari kisah itu adik-adik bisa mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi seorang yang pintar, kita harus gigih mencari ilmu, tidak mudah putus asa, rela bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Dan setelah ilmu itu kita dapatkan, kita harus bisa memanfaatkan ilmu itu untuk kebaikan dan membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Terima kasih adik-adik, semoga cerita tadi bermanfaat untuk adik-adikku semua.